Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya di sini Saidana Mirali akan menjelaskan apa itu teori kontrak sosial. Jadi, teori kontrak sosial menurut Manzar Elahi, yaitu konsep teori kontrak sosial adalah bahwa pada awalnya manusia hidup dalam keadaan alamiah. Mereka tidak memiliki pemerintahan dan tidak ada hukum yang mengatur mereka. Ada kesulitan dan penindasan pada bagian-bagian masyarakat. Untuk mengatasi kesulitan ini, mereka mengadakan dua perjanjian, yaitu pertama praktik persatuan dan yang kedua adalah perjanjian ketundukan. Berdasarkan perjanjian pertama, masyarakat mencari perlindungan atas kehidupan dan harta benda mereka. Sebagai hasilnya, terbentuklah masyarakat di mana masyarakat berjanji untuk saling menghormati dan hidup dalam damai dan harmoni. Berdasarkan perjanjian kedua, masyarakat bersatu dan berjanji untuk menaati suatu otoritas dan menyerahkan seluruh atau sebagian kebebasan dan hak mereka kepada suatu otoritas. Otoritas tersebut menjamin perlindungan atas kehidupan dan harta benda dan kebebasan sampai batas tertentu bagi setiap orang. Dengan demikian, mereka harus sepakat untuk membentuk masyarakat dengan secara kolektif dan timbal balik melepaskan hak-hak yang mereka miliki terhadap satu sama lain dalam keadaan alamiah, dan mereka harus memberikan seseorang atau sekelompok orang wewenang dan kekuasaan untuk menegakkan kontrak di awal. Kali ini saya akan menjelaskan teori kontrak sosial menurut John Locke. Jadi, teori kontrak sosial menurut John Locke yaitu berargumen bahwa pemerintahan dibentuk melalui kesepakatan antara individu untuk melindungi hak-hak alamiah mereka, yaitu hak atas hidup, kebebasan, dan properti. Pemerintah kemudian bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak tersebut, dan jika gagal, rakyat berhak menggulingkannya. Dari kontrak sosial, John Locke menekankan bahwa manusia memiliki hak-hak alamiah yang tidak bisa diambil oleh siapapun, termasuk pemerintahan. Dalam keadaan alamiah, sebelum adanya pemerintahan, hak-hak ini dilindungi oleh hukum alam. Tetapi karena adanya ancaman terhadap hak-hak ini, manusia membentuk kontrak sosial dan pemerintahan untuk melindungi mereka. Ciri-ciri utama teori kontrak sosial John Locke yaitu hak-hak alamiahnya. John Locke percaya bahwa setiap individu hak atas hidup, kebebasan, dan properti dari sejak lahir. Persetujuan pemerintahan hanya sah jika didasarkan pada persetujuan dari rakyat, bukan kekuasaan mutlak. Pembatasan kekuasaan pemerintahan memiliki kewenangan terbatas dan bertanggung jawab kepada rakyat, bukan sebaliknya. Hak untuk merevolusi. Jika pemerintah gagal melindungi hak-hak rakyat, rakyat berhak untuk menggulingkannya dan membentuk pemerintahan baru. Pemerintah terbatas. John Locke mendukung pemerintahan terbatas dan bentuk pemerintahan representatif seperti parlemen yang dipilih rakyat. Hak milik pribadi. John Locke sangat menekankan perlindungan hak milik pribadi sebagai hak alamiah yang penting. Relevansi dalam konteks modern masih relevan dalam konteks modern pada saat ini, terutama dalam hal perlindungan hak asasi manusia dan pemerintahan yang bertanggung jawab, konsep persetujuan rakyat, dan pembatasan kekuasaan pemerintah masih menjadi dasar dalam sistem demokrasi modern pada saat ini. Oke, mungkin sekian dari saya, itu penjelasan saya teori kontrak sosial menurut John Locke. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa kembali.